Kalau kamu punya passion yang tinggi pada suatu hal, kamu mau nggak ngelakuin itu tanpa dibayar sepeser pun? Kalau mas-mas bewok satu ini sih dengan senang hati melakukan passionnya tanpa dibayar apapun. Dia berambisi menjadi pengacara yang bisa membela tersangka yang ternyata nggak bersalah. Dia mau jadi pengacara secara sukarela. Apalagi kasus yang ditanganinya itu adalah kasus hukuman metong pada seorang tersangka. Inilah kisah tentang seorang pria yang hampir dieksekusi oleh negara dan seorang pengacara muda yang berani melawan seluruh sistem dalam film Just Mercy. Mas-mas brewok satu ini namanya Bryan Stevenson, diperanin sama Michael B. Jordan, tapi kita panggil aja Mas Bewok. Mas Bewok tuh fresh graduate, baru aja lulus kuliah jurusan hukum, dan dia mau merantau ke kota buat merintis jadi pengacara. Dia rela nolak tawaran kerja di perkantoran biasa demi jadi pengacara yang punya kebebasan bekerja dan gak diatur siapapun. Padahal sebenarnya ibu Mas Bewok tuh gak kepengen anaknya kerja begituan, karena kasus yang bakal ditanganin sama Mas Bewok tuh bahaya-bahaya banget. Makanya si ibu khawatir banget, tapi namanya sama anak, apa aja juga dibolehin dah biar bisa seneng dan nyaman. Karena Mas Bewok tuh berambisi dan tulus banget pengen ngebantuin orang-orang di penjara yang menurutnya nggak bersalah dan butuh bantuan. I don't want to move far away from you. I love you. You always taught me to fight for the people who need the help the most. Setelah sama-sama menghangatkan hati, Mas Bewok sama ibunya jadi bisa makin tenang tuh. Gak pakai lama, Mas Bewok langsung gas pergi ke kota buat merantau dan merintis. Pas nyampe, Mas Bewok langsung ketemu rekan kerjanya buat menangani kasus-kasus ke depannya. Si cewek rekan kerjanya Mas Bewok itu namanya Eva Ansley, diperanin sama Brie Larson. Tapi kita panggil aja Mbak Eva. Dia lulusan psikologi dan menangani orang-orang yang bermasalah dalam suatu kasus. Mas Bewok sama Mbak Eva tuh belum punya kantor buat kerja bareng. Jadi mereka masih diskusi di rumahnya Mbak Eva dulu. Sebenarnya agak nggak enak sih karena ada suami dan anaknya Mbak Eva juga kan. Tapi mau gimana lagi, namanya masih merintis. Besoknya Mas Bewok langsung ke salah satu lapas di kota itu. Dia pengen ngewawancara dan denger cerita dari beberapa napi yang telah dijatuhkan vonis bersalah. Tapi sebelum masuk ke lapas itu, Mas Bewok sempat diremehin sama petugas kepolisian karena kelihatan masih muda dan belum berpengalaman. You're really a lawyer? Yes, I am. I'm after searching. Tapi akhirnya Mas Bewok bisa masuk ke lapas setelah diperiksa ini itu. Pas masuk ke lapas, Mas Bewok langsung wawancara beberapa napi di sana. Dia dengerin dan catat info penting dari para napi itu. Sampai akhirnya Mas Bewok berhadapan sama napi yang kelihatannya udah pasrah banget karena divonis hukuman metong. Napi itu namanya Walter Macmillan, diperanin sama Jamie Foxx. Tapi kita panggil aja Bang Napi. Bang Napi divonis hukuman metong karena diduga melakukan pimbinihin terhadap seorang gadis muda pada 2 tahun lalu. Mas Bewok coba yakinin Bang Napi kalau dia bisa aju banding kasusnya dan menghilangkan hukuman metong. Tapi Bang Napi udah nggak mau terlalu berharap. No, you don't. No, you don't. Akhirnya Bang Napi pergi dari pertemuan sama Mas Bewok itu karena dia nggak percaya Mas Bewok bisa bikin dirinya bebas dari hukuman metong. Padahal Mas Bewok pengen banget tuh ngebantu Bang Napi. Pulang dari lapas, Mas Bewok langsung pelajarin kasusnya Bang Napi. Dia baca dan coret-coret semua dokumen. Mas Bewok ngelakuin itu sampai begadang. Sampai-sampai pas ditegor sama Mbak Eva, Mas Bewok cuma bilang kalau Bang Napi nggak bersalah. I don't think McMillan did it. Mas Bewok langsung jelasin analisisnya secara detail ke Mbak Eva buat yakinin kalau Bang Napi itu nggak bersalah dan pelakunya adalah orang lain. Mas Bewok sampai bilang kalau dia mau ketemu salah satu jaksa yang menangani kasus Bang Napi. Langsung aja Mas Bewok temuin salah satu jaksa itu. Tapi pas dijelasin panjang lebar sama Mas Bewok, si jaksa malah tetap keras kepala kalau Bang Napi itu benar-benar bersalah dan layak dapat hukuman metong. Sementara Mas Bewok tetap yakin kalau Bang Napi nggak bersalah dan dia mau menegakkan keadilan. Jadinya Mas Bewok dikasih dokumen-dokumen kesaksian para saksi dan polisi saat itu. Abis dari situ Mas Bewok langsung pergi ke rumah Bang Napi. Di situ dia langsung disamperin sama istrinya Bang Napi. Istri Bang Napi bersyukur banget karena Mas Bewok mau membela Bang Napi. Pas di dalam rumah, Mas Bewok langsung berhadapan dengan keluarga besar Bang Napi dan bahkan ada tetangga sekitar juga yang kepo sama apa yang mau diomongin Mas Bewok.
Dan gak pakai lama, salah satu anggota keluarga bilang kalau mereka semua yakin Bang Napi gak bersalah karena pada saat itu ada sama mereka dan lagi baik-baik aja. Mas Bewok langsung nyatet-nyatet runtutan kejadian yang diceritain sama keluarganya Bang Napi. Sampai akhirnya si istri bilang kalau Bang Napi meskipun bukan orang yang sepenuhnya baik, tapi dia bukan pimbini. My husband could have never done this no kind of way. Whether we was with him or not, he's just not like that. Abis itu, Mas Bewok juga langsung ngewawancarai salah satu saksi yang punya kesaksian cukup kuat dan mengatakan bahwa Bang Napi nggak melakukan pimbinihin. Sampai akhirnya, saksi itu mau menandatangani surat kesaksian dan siap ikut andil dalam kasus Bang Napi. Besoknya, Mas Bewok langsung ke lapas lagi buat ngobrol sama Bang Napi. Tapi sekarang, Bang Napi udah lebih hangat hatinya karena tahu Mas Bewok sampai datengin keluarganya di rumah. Mas Bewok langsung bilang ke Bang Napi kalau ada satu saksi yang punya kesaksian kuat di sekitar TKP pada saat itu. Pas tahu soal itu, Bang Napi jadi agak semangat nih sekarang. Gak pasrah banget kayak sebelumnya. Tapi Bang Napi penasaran satu hal. Dia penasaran kenapa Mas Bewok mau membela Bang Napi segitunya sampai rela nggak dibayar. Mas Bewok jawab kalau dia pernah ada di posisi kayak Bang Napi, jadinya mau kasih bantuan. I know what it's like to be in the shadows. That's why I'm doing this. Setelah mendengar alasan dari Mas Bewok, akhirnya Bang Napi setuju buat kerjasama agar dirinya tidak kena hukuman metong. Malamnya pas lagi diskusi sama Mbak Eva, tiba-tiba ada telepon masuk ke rumah Mbak Eva. Pas diangkat, ternyata orang misterius di telepon itu bilang kalau dia akan melakukan hal berbahaya kalau Mbak Eva masih kerjasama dengan Mas Bewok. Mbak Eva beserta keluarganya diancam sama orang misterius itu. Mbak Eva langsung keluar rumah dan telepon polisi tuh karena dapat ancaman dari orang yang gak dikenal. Dan gak lama kemudian suasana udah jadi lebih tenang. Besoknya Mas Bewok sama Mbak Eva langsung datengin satu persatu para saksi pada saat itu buat minta wawancara. Mereka berusaha keras buat ngehadirin lagi saksi-saksi yang bisa ngebantu. Gak lama kemudian Mas Bewok sama Mbak Eva udah sewa tempat sendiri dan bikin nama layanan yang bakal mereka kenalin ke orang-orang, yaitu Equal Justice Initiative. Suatu hari tiba-tiba Mas Bewok dapat telepon dari salah satu saksinya kalau dia abis dari lapas Bang Napi. Tapi kayak ada kepanikan gitu. Mas Bewok langsung samperin si saksi itu. Si saksi bilang kalau polisi malah nuduh dia udah ngucapin sumpah palsu karena mau berada di pihak Bang Napi. Si saksi jadi kecewa dan nyesel karena mau ikut andil dalam kasus Bang Napi itu. Sampai akhirnya si saksi bilang kalau dia udah gak mau bersaksi lagi buat Bang Napi. Dia takut malah jadi kena apes nantinya. Gak pakai lama, Mas Bewok langsung masuk ke ruang kepolisian dan dia protes karena saksinya dipanggil tanpa pemberitahuan. Polisi cuma bilang kalau mereka punya hak buat melakukan itu. Tapi Mas Bewok tetap gak terima. Dan tiba-tiba salah satu jaksa di ruangan itu bilang kalau pengajuan banding dari Mas Bewok udah ditolak sama pihak pengadilan. Now the court denied your motion to reopen the case. Mas Bewok langsung shock pas tahu kabar itu dan dia akhirnya keluar dari ruangan itu. Pas pulang dari kantor polisi, tiba-tiba Mas Bewok diincer sama mobil polisi. Pas berhenti, ternyata ada dua orang polisi yang maksa Mas Bewok buat keluar dari mobil. Mau nggak mau, Mas Bewok nurut karena diancam abis-abisan. Ternyata salah satu polisi lainnya mengobrak-abrik dokumen berkas kasus Bang Napi yang ada di dalam mobil Mas Bewok dong. Tapi akhirnya Mas Bewok dibolehin pergi lagi sama dua polisi itu. Besoknya Mas Bewok laporan ke Bang Napi kalau salah satu saksi kuatnya ada yang mundur dan harus cari saksi lain. Bang Napi agak kecewa tuh sebenarnya. Mas Bewok nyaranin buat datengin saksi yang bernama Meyers. Dia adalah saksi yang bikin Bang Napi jadi dinyatakan bersalah. Bang Napi awalnya nggak mau ada Meyers lagi, tapi akhirnya dia pasrah sama Mas Bewok. Pas ketemu sama Meyers, ternyata Meyers itu juga tahanan. Dia sengak gitu gayanya. Tapi si Meyers cuma bilang kalau dia ditanya polisi sebagai saksi pas dia baru ditahan. Tapi polisi kasih bukti rekaman pas udah 2 bulan kemudian. Mas Bewok ngelihat ada yang janggal di situ. Abis dari situ Mas Bewok langsung ke gudang berkas investigasi. Dia mau puter ulang rekaman pas polisi ngewawancarain Meyers. Pas dengerin salah satu rekamannya, ternyata Meyers itu nggak tahu siapa pimbinihnya. Dia bilang kalau Bang Napi itu bukan pelaku. I'm gonna be honest with you, I don't know a damn thing. Is that right? That's tape. Yes, sir. It's righter than anything I've ever seen. And you would take a polygraph test to the fact that you do not know who killed Wanda Morrison? That's right, sir, I will. Abis itu Mas Bewok langsung nulis ulang transkrip wawancara dan dibantu sama Mbak Eva serta petugas gedung berkas investigasi. Mereka semua kerja sampai begadang parah tuh.
Bahkan sampai besoknya pun Mas Bewok masih suka begadang di gudang berkas investigasi. Dia ambisius banget pengen menegakkan keadilan buat Bang Napi. Dan tiba-tiba Mas Bewok menyadari sesuatu dan itu bikin dia shock sampai panik. Besoknya Mas Bewok langsung ketemu lagi sama Meyers. Mas Bewok mau tanya kenapa Meyers malah jadi saksi kunci, padahal dia nggak tahu apa-apa soal kasus Bang Napi. Akhirnya Meyers jujur kalau dia dimanfaatin sama polisi karena Meyers juga pernah dapat ancaman hukuman metong. Jadi Meyers dipaksa buat bersaksi kalau Bang Napi adalah pelaku pimbinihin biar tidak dapat ancaman metong. I would say whatever he wanted to get me out. He took my statement, moved me to county the next day. Abis itu Mas Bewok langsung minta Meyers buat bersaksi lagi dan ambil sikap jujur. Sempet mikir lama, tapi akhirnya Meyers mau buat jadi saksi lagi di jalan yang benar. Beberapa hari kemudian, aju banding kasus Bang Napi diterima sama pengadilan dan sidang pertamanya pun digelar. Dalam persidangan itu juga dihadirkan Meyers sebagai saksi. Meyers kelihatan deg-degan banget pas masuk ruang sidang. Awalnya Meyers ketakutan banget pas mau mengeluarkan omongan dan kesaksiannya. Tapi akhirnya Meyers mau jujur setelah dia ngeliat matanya Bang Napi. Meyers bilang kalau kesaksian yang diberikan pada saat itu adalah tidak benar, yang sebenarnya bukan kayak begitu. Did you see Mr. McMillan on the day Rhonda Morrison was murdered? No, sir. Did you drive his truck to Monroeville that day? No, never did. Di kesaksian selanjutnya, Meyers terang-terangan kalau sekarang dia ada di pihak Bang Napi. Dia nyesel udah bohong dan jeblosin Bang Napi ke penjara. Sampai akhirnya sidang itu selesai dan semua bukti dan kesaksian dari Mas Bewok buat ngebela Bang Napi udah diberikan dan ditunjukkan semuanya. Abis dari ruang sidang itu, Bang Napi langsung bilang kalau dia bersyukur dan berterima kasih karena kehadiran Mas Bewok jadi bisa angkat kasus ini lagi dan kasih secercah harapan. 1 bulan kemudian, Hakim Yang Mulia memberikan keputusan atas pengakuan dan kesaksian Meyers buat kasus Bang Napi. Tapi putusan Hakim bikin syok banget, karena Hakim memutuskan bahwa kesaksian Meyers pada saat itu tidak ditemukan kepalsuan atau kebohongan. Jadi Hakim masih percaya kalau Meyers memang menyatakan Bang Napi adalah pelaku pimbinihin, dan Bang Napi tetap kena hukuman metong. Ralph Myers is not found to have been perjured testimony, and no new trial shall be granted at this time. Saking emosionalnya sidang itu, anak laki-laki dari Bang Napi sampai teriak-teriak buat ngebela Bang Napi. Dia yakin kalau ayahnya alias Bang Napi itu nggak bersalah. Bahkan si anaknya Bang Napi itu sampai dikeluarin dari ruang sidang sama polisi. Beberapa hari kemudian, Mas Bewok diskusi lagi sama keluarga Bang Napi. Dia minta maaf, tapi dia juga bilang masih mau perjuangin lagi sampai titik penghabisan. Mas Bewok mau coba jalan yang lain buat menegakkan keadilan. Mbak Eva dan Mas Bewok berusaha keras buat angkat kasus ini ke Mahkamah Agung. Mereka kumpulin dan siapin semua bukti-bukti kuat buat dinilai sama Mahkamah Agung sebelum hukuman metong dihadapin sama Bang Napi. 3 bulan kemudian, kantor Mas Bewok dapat info kalau Mahkamah Agung menerima laporan Mas Bewok dan siap buat menggelar sidang buat kasus Bang Napi. The Supreme Court ruling in the McMillan case is ready to be picked up. Mas Bewok langsung gaskeun buat ambil berkas di Mahkamah Agung. Beberapa hari kemudian, akhirnya sidang di Mahkamah Agung digelar. Mas Bewok memulai pembukaan sidang itu dengan pidato yang luar biasa untuk membela orang kulit hitam, dan dia juga yakin kalau Bang Napi itu nggak bersalah sama sekali. Tapi pas giliran pihak korban yang bicara, tiba-tiba penasihat hukumnya bilang kalau dia mau bergabung dengan pihak Bang Napi dan Mas Bewok, dan mencabut segala tuduhannya. Yes, Your Honor, I am. Order. Please, order. Dan setelah itu Hakim langsung memutuskan kalau segala tuduhan terhadap Bang Napi resmi dicabut dan Bang Napi dibebaskan dari lapas. Semua orang dan keluarga Bang Napi langsung pada nangis terharu, termasuk Bang Napi sendiri yang gak bisa menahan air mata. Dan gak lama setelah itu Bang Napi beneran resmi keluar dari lapas dan pamitan sama teman-teman yang ditahan lainnya. Dan akhirnya Bang Napi bisa kembali tinggal di rumahnya lagi bareng keluarga tercintanya. Just Mercy mengingatkan kita bahwa kadang keberanian seseorang manusia cukup untuk menyelamatkan hidup manusia lainnya. Keadilan bukan hadiah, keadilan adalah perjuangan. Dan selama ada orang-orang yang berani mengatakan tidak pada ketidakadilan, harapan tidak akan pernah mati. Kalau kamu sedang merasa pasrah dan tidak ada harapan, ingat ini. Perubahan besar sering dimulai dari satu orang yang mau percaya pada kebenaran. Gimana nih pendapat kamu tentang film Just Mercy? Coba tulis di kolom komentar dan kasih tahu kamu mau diceritain alur film apa selanjutnya.